Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dia sedang makan apa? Kenapa kelihatannya dia sangat menikmatinya? Penasaran, Wira akhirnya mendekat. "Selamat sore sayang," ucapnya. "Mas," Wira mengulurkan tangan hendak mencium punggung tangan suaminya itu. "Maaf tidak melihat Mas masuk kemari." Kau makan apa?" "Ini kebab Turki, Mas," jawabnya sambil terus menyuapkan potongan makanan itu ke mulutnya. "Kebab Turki?" Via mengangguk pelan. "Iya, tadi Evan membawanya. Katanya ini dari restoran milik Kak Zian. Aku sudah lama mau makan ini." Tiba-tiba raut wajah Wira berubah kesal mendengar jawaban sang istri. "Kau yang meminta makanan ini padanya?" "Tidak, Mas. Istri Kak Zian yang meminta Evan membawakannya untukku. Dia tahu aku sedang dirawat, makanya dia minta Evan membawakannya." Via menatap wajah suaminya itu. "Kenapa, Mas?" "Tidak apa-apa," jawabnya ketus, lalu meletakkan beberapa benda yang dibawanya ke atas meja. Menyadari sikap Wira yang tak biasa, Via telah mampu menebak jika suaminya itu tidak suka pada Evan. Ia segera meletakkan kotak makanan yang dibawa Evan untuknya. "Mas bawa apa?" "Martabak manis," jawabnya. Martabak manis. Via menelan saliva. Pasalnya sejak hamil, ia sama sekali tak menyukai makanan manis itu. Namun demi menjaga perasaan Wira, ia tak mengungkapkannya. Wira pun mampu menebak ekspresi yang ditunjukkan istrinya itu. Sambil mengusap rambut sang istri, Wira tersenyum. "Maaf, aku tidak tahu kau suka makanan apa. Jadi aku beli saja apa yang kurasa enak." Wira menarik kursi, lalu duduk di sisi pembaringan sang istri. Wajah Via pun berubah berbinar. Untuk pertama kalinya, Wira menunjukkan perhatian lebih padanya. "Terima kasih, Mas. Sini martabaknya, aku mau makan." "Suka?" tanya Wira seakan ragu. "Aku suka apapun yang Mas Wira berikan untukku." Wanita itu segera meraih kotak berisi martabak itu dan membukanya. Baru mencium aromanya saja sudah membuatnya menahan rasa mual, terlebih saat menatap coklat dan susu yang meleleh pada makanan itu. Rasanya Via tidak sanggup jika harus memakannya. Namun besarnya rasa ingin menghargai apapun pemberian sang suami membuatnya menahan rasa mualnya. Ia meraih potongan martabak itu lalu memasukkannya ke dalam mulut. "Enak, terima kasih, Mas," ucapnya sambil mengunyah. Wira memperhatikan Via dengan seulas senyum yang mengembang di bibirnya. Bahkan ia dapat melihat Via yang beberapa kali menahan mualnya dan memaksakan diri memakan makanan itu. "Sudah, hentikan sayang." Wira meraih pergelangan tangan Via dan meletakkan potongan martabak ke dalam kotak. "Kenapa, Mas?" "Karena kau tidak suka." "Aku suka." Wira terkekeh pelan, kemudian memberi segelas air putih. "Minum dulu." Ia kembali menatap dalam-dalam wajah sang istri yang sedang meneguk air putihnya. "Hanya karena takut aku tersinggung, kau sampai memakan makanan yang membuatmu merasa mual." Via menunduk, takut jika Wira tersinggung. "Maaf, Mas." Menyadari itu, Wira segera menarik Via ke dalam pelukannya. "Aku yang minta maaf, sayang. Aku yang kurang memperhatikanmu selama ini. Bahkan aku sampai tidak tahu apa yang kau sukai." Melepaskan pelukan, Wira kembali meraih kotak makanan yang dibawa Evan tadi dan membukanya. "Sini, aku suapi kebabnya." Dengan senyum, ia menyuapkan kebab ke mulut sang istri. Namun Via hanya mengulum bibirnya, seolah takut memakan kebab pemberian Evan. "Ayolah, aku tidak marah atau tersinggung. Ayo, buka mulutnya." Via tersenyum tipis, lalu membuka lebar-lebar mulutnya. "Terima kasih, Mas," ucapnya sambil mengunyah. "Aku baru tahu kalau seorang istri itu sangat senang jika diperhatikan. Padahal aku hanya menyuapinya makan, tapi sepertinya dia sangat bahagia," ucap Wira dalam batin.
Raut wajah Wira pun penuh dengan kebahagiaan dan rasa bangga, seolah dirinya adalah suami terbaik di dunia. Selepas menyuapi Via dengan kebab yang dibawa Evan, Wira segera menuju ruangan Dr. Willy. Tanpa mengetuk pintu, ia masuk begitu saja, membuat sahabatnya itu berdecak heran. Tidak usah pamer senyum menyebalkanmu itu, baru juga perhatian kecil sudah sebangga itu. Seloroh Willy seolah mampu membaca raut wajah Wira. Bagaimana kau tahu? Tanya Wira sembari menarik kursi dan duduk di sana dengan santainya. Willy terkekeh. Senyummu itu menyebalkan, seperti habis menang piala Oscar saja. Will, apa boleh aku minta tolong? Ucap Wira menatap serius sahabatnya itu. Willy memicingkan mata. Jika Wira sudah berkata ingin minta tolong, sudah pasti itu sesuatu yang sulit. Aku tidak mau, Willy menyahut dengan cepat, membuat Wira memelototkan matanya. Aku kan belum bilang, aku sudah tahu apa tujuanmu kemari. Mendengar ucapan Willy, Wira hanya mampu tersenyum pelik, lalu menunjukkan wajah memelasnya. Ayolah Will, tolong aku. Kau tidak mau kan aku jadi duda untuk yang kedua kalinya? Entah mengapa ucapan Wira yang hendak meminta tolong membuat Willy merasa dikelitik. Ia tertawa terbahak-bahak di ruangan itu hingga sakit perut. Jadi kau sedang cemburu ya? Tanyanya, lalu tertawa lagi setelahnya. Karena tak kunjung berhenti tertawa, Wira akhirnya melayangkan kotak tisu ke tubuh Willy. Kau bisa kan memindahkan Dr. Evan ke bagian lain? Jangan di bagian maternal atau apalah namanya yang berhubungan dengan wanita hamil. Aku harus memindahkannya kemana? Dia kan memang calon dokter OB/GYN. Terserah, ucap Wira menekan. Yang penting pindahkan saja. Aku tidak mau dia terus dekat-dekat dengan Via. Begitu saja kau sudah kebakaran. Sekarang kau tahu kan rasanya cemburu seperti apa? Dr. Willy tertawa lantang. Makanya kalau punya istri itu diperhatikan. Kau tidak pedulian. Tapi saat melihat laki-laki lain memperhatikannya, kau marah. Kau baru sadar kan seistimewa apa seorang Via. Rasanya udara dalam ruangan dokter itu seakan tak cukup untuk Wira bernafas. Ia melirik Willy dengan kesal lalu berkata, aku sudah memperhatikannya mulai hari ini. Baru juga perhatian kecil sudah bangga. Suami di luar sana membahagiakan istrinya dengan menuruti semua keinginannya. Juga biasa saja. Dan ucapan Willy membuat Wira akhirnya bungkam. Ia sadar selama beberapa bulan menikah belum pernah melakukan sesuatu untuk Via. Setelah pembicaraan singkat penuh sindiran itu, Wira memilih keluar dari ruangan Willy. Tinggallah sang dokter seorang diri di dalam ruangan dengan tawa yang tertahan. Aku kan sengaja menugaskan Evan di ruangan Via biar kau cemburu. Aku juga yang menyuruh Elsa meminta tolong Evan untuk membawakan Via ke bab Turki. Hahaha, sepertinya berhasil, gumam dokter itu. Setelah hampir seminggu dirawat di rumah sakit, hari itu Via sudah boleh pulang. Kepulangannya pun disambut bahagia oleh mertua dan anak gadis kesayangannya. Sambil berlari kecil, Lila menyambut kedatangan bundanya. Bunda, panggilnya dengan senyum merekah. Jangan lari-lari sayang, nanti Lila jatuh. Via kemudian memeluk gadis kecil kesayangannya itu dan menggendongnya. Ia kecup wajahnya dengan sayang. Lalu setelahnya menyalami kedua mertuanya dan mengobrol sebentar. Anak bunda tidak cengeng kan? Tanyanya pada Lila sambil membelai rambut dan wajah. Tidak bunda, Lila kan anak baik. Wah, pintarnya anak bunda, makanya bunda sayang Lila. Ia kembali memeluk. Wira yang baru saja masuk ke rumah membulatkan matanya saat mendapati Via sedang menggendong Lila. Buru-buru ia mendekat. Via, turunkan Lila. Kau tidak boleh mengangkat beban berat dulu, seru Wira. Tidak apa-apa mas, aku baik-baik saja. Tapi Lila berat, Lila sama ayah saja ya, tawarnya sambil menarik pelan lengan anaknya. Lila melingkarkan tangannya pada tubuh Via semakin erat. Tidak mau, Lila mau sama bunda ayah.
Sayang, bundanya masih sakit, kan ada adik bayi di perut bunda, jadi bunda belum boleh gendong Lila dulu. Mendengar ucapan ayahnya membuat bola mata gadis kecil itu telah berkaca-kaca, sebab belum lepas rasa rindunya pada sang bunda, ayahnya sudah melarang digendong. Mas, aku tidak apa-apa. Menyadari raut wajah sedih Lila, Via segera mengulurkan tangannya. Tak ingin jika Lila sampai merasa tersisih karena akan memiliki seorang adik. Sini nak, sama bunda saja ya. Tadi ayah cuma bercanda kok. Ia meraih lagi tubuh kecil Lila dan membawanya untuk duduk di sebuah sofa panjang. Lila pun tak pernah melepaskan pelukannya dari sang bunda. Via, istirahatlah nak, biar ibu saja yang menemani Lila. Kau butuh istirahat banyak. Tidak bu, aku masih mau bersama Lila, sahut Via sambil mengusap-usap punggung anak gadisnya itu. Hingga beberapa menit berlalu, Via melirik ke sudut ruangan, di mana ada sebuah freezer berukuran besar yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ia melirik ibu mertuanya yang sedang membicarakan sesuatu dengan Wira. Bu, kenapa ada freezer besar di sana? Tanyanya sambil menunjuk ke sudut ruangan. Oh, itu es krim yang dikirim langsung dari Singapura. Ayah yang memesannya secara khusus. Katanya itu untukmu. Via menganga, tak percaya mendengar jawaban santai ibu mertuanya. Hanya demi memenuhi ngidam tertunda itu, ayah mertuanya sampai memesan es krim dari Singapura. Maaf bu, sepertinya aku membuat ayah repot. Repot apanya? Tidak sama sekali, sahut ibu tersenyum tipis, lalu melirik Wira dengan ekor matanya, seakan memberi tatapan mengancam. Via, lain kali kalau menginginkan sesuatu, beritahu ibu atau ayah saja. Jangan beritahu suami durjanamu ini, sindirnya membuat Wira terdiam.